berkenaan dengan akikah. Alhamdulillah hari ini adik kami Huzaimah dan Ahmad Effendi Sohibul Hajat yang berbahagia mengakikahkan anaknya bernama Muhammad Arsyaka Muhammad Azgara. Aku hafal juga Pak. Tulisannya besar di belakang Pak. Alhamdulillah. Bapak heran, hafalnya ibu dia di belakang hafalnya, enggak taunya tulisannya besar. Untuk apa? Dalam rangka bertasyakur kepada Allah, dalam rangka kita minta doa. Ahmad Effendi adik kami minta doa seluruh hadirin yang hadir biar mendoakan adinda yang lahir Muhammad Arsyaka Muhammad Azgara menjadi anak yang soleh, amin ya rabbal, menjadi anak yang berguna bangsa, negara dan agama, amin ya rabbal alamin. Pak Camat tadi doain jadi camat, jadi lurah, tanggung Pak doa ke jadi presiden, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi kata Rasulullah SAW an Samurah ibni Jundub anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Samurah bin Jundub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yukhlaqu wa yusamma. Kata Rasul, anak yang dilahirkan diakikahkan pada usia 7 hari kelahirannya. Kemudian digundulkan rambutnya, diberikan nama. Subhanallah, tadi sudah kita laksanakan rangkaian yang dimaksud. Kemarin sudah disembelihkan 4 ekor kambing. Tadi sudah digunting secara simbolis. Untuk nanti setelah ini kami cukur habis. Tapi pesan aku tadi, ada yang di dogan duiko, ada yang di mangkok. Jangan sampai terpisah. Kumpul tuh, jangan biar agak kurang. Berapa timbangan nanti? Nah kita timbang aja ya. Nah rambutnya ditimbang, kemudian baru beri nama. Tadi sudah galau, sudah kasih nama, sudah nama yang terbaik ya, nama Muhammad Arsyaka dan Muhammad Azgara. Insya Allah jadi apa yang telah disematkan oleh kedua orang tua, seperti apa yang telah nama diberikan, itulah. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, orang itu akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan kepadanya. Likulli musyamma min ismihi nasibun, kata pepatah Arab. Seseorang atau setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari apa yang nama yang diberikan kepadanya. Kalau kita ngasih nama yang baik-baik Pak, anak kita jadi baik, itu kata Pak. Kalau kita ngasih nama anak yang jelek, maka akan jelek juga anak. Naudzubillah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama yang paling dicintai oleh Allah, inna ahabbal asma'ikum ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Sesungguhnya di antara kalian nama-nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah wa Abdurrahman. Angkat tangan yang ada namanya Abdullah, Abdurrahman. Alhamdulillah, bersyukurlah Pak, orang tua kita nggak salah pilih ngasih nama. Subhanallah. Tapi wong tua kita dulu Pak ngasih nama pendek tapi padat, singkat, jelas. Nama aku deh Solihin Tete, tak kati koma lagi. Tapi ku tangguh tadi Solihin Muhtar, nama kawan ayanda kami Muhtar. Tapi itulah orang tua kita dulu. Kalau berkenaan dengan lahir pada hari legiman, gitu kan kalau Jawa. Lahir di hari wegiman. Lahir di bulan Safar, Suparman, Safarudin, betul gak kira-kira? Lahir di bulan Ramadan, Ramdan. Apa lagi? Ya itulah orang tua kita, singkat, padat, jelas. Pengennya orang tua kita seperti apa yang diberikan, disematkan namanya, pengen baik. Nah itulah kita semua. Hasilnya alhamdulillah di jamaah sekalian adalah kita semua adalah orang soleh, berkumpul dengan orang-orang baik, berkumpul dengan para kiai, para ulama, para ustadz, asatiz. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berkumpulkan orang yang baik bersama orang baik, itulah keberkahan Allah akan turun. Sebagaimana Allah sebutkan, kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk Pulau Kerto ini semua beriman, bertakwa kepada Allah, berkumpul dalam satu majlis untuk mengingat Allah, berzikir tadi sudah, baca yasin, berjanji dan sebagainya, maka insya Allah Allah berikan keberkahan. Apa berkahnya? Ya alhamdulillah nggak hujan. Kemarin Jumat hujan, Sabtu hujan, Minggu tidak hujan. Keberkahan Allah turun. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih lanjut ya.
banyak saudara bahan aku ini ya. Dari Jakarta aku siapin 2 lembar kalau dalam trainan, kalau jam 2 jam. Tidak bayangin lagi ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah diberikan nama yang baik-baik, jangan berikan nama yang buruk. Nah, kemudian barulah kewajiban kita orang tua, Pak, Bu. 3 kewajiban orang tua. Berapa, Bu? 3. Pendidikan akidah, pendidikan ibadah, pendidikan akhlak. Selesai. Paham? Nah, selesai ceramahnya. Singkat berak. Jangan sad, masih banyak penjelasan tuh ya, kita jelas dikit-dikit. 1. Pendidikan akidah. Bukankah kita sudah diberikan tahuan oleh Allah, sudah digambarkan oleh Allah dalam surah Luqman, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, kata Luqman, jangan musyrik kepada Allah, sembahlah Allah, jangan sembah yang lain. Subhanallah, kita diingatkan oleh Allah, didiklah anak kita agar senantiasa memiliki akidah, memiliki iman yang mantap, memiliki akidah yang kuat, memiliki iman yang lurus. Niscaya hidupnya akan bahagia dunia dan akhirat. Sebab apa Bapak Ibu? Sebab sekarang zaman modern, semua sudah canggih. Kita semua dimanjakan dengan teknologi. Mau makan tinggal pesan GoFood, betul? Mau jalan ke Ampera tinggal pesan Gojek, betul? Tapi kita lupa dengan pergeseran nilai-nilai Islam yang ada dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Lihat anak-anak kita sekarang, Pak, Bu, kalau kita lewat jarang anak kita, Pak, maaf, nunduk kepada nak ate, susah nengoknya. Subhanallah. Kenapa? Dia sibuk dengan gadgetnya, dia sibuk dengan handphonenya, dengan ML-nya, dengan apa lagi itu, roadblock-nya, mainan-mainan game zaman sekarang. Secara tidak langsung, Pak, kita biarkan itu anak. Kalau ada tamu, kita biarkan dia nggak salim dengan tamunya, dan tak kita ajari, itulah anak akan 20 tahun lagi ketika mak bapaknya udah kata, tinggallah mamangnya datang dicuekin mamangnya. Na'udzubillah. Makanya penting, Pak, tanamkan pendidikan akidah, pendidikan imannya, jangan sampai mudah tergoyangkan. Bukankah Rasul pernah bersabda, negara-negara dunia, mereka yang maaf musuh-musuh Islam, mereka menganggap kita orang Islam bagaikan hidangan yang ada di meja hidangan. Mereka berebut untuk menyantap kita semua. Na'udzubillah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, apakah kami berjumlah sedikit? Apakah kami pada saat itu berjumlah sedikit? Apakah Rasul? Tidak, engkau berjumlah banyak, bahkan sangat banyak jumlah umat Islam. Tapi Allah cabut rasa takutnya musuh-musuh Islam dari kalian, dan kalian semua ditanamkan penyakit al-wahan. Tahu Pak al-wahan? Tahu lah ya. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal wahan? Apa itu wahan ya Rasulullah? Kata Rasulullah, al-wahan hubbud dunya makarayatul maut. Al-ahwan itu, al-wahan itu, yaitu orang-orang yang hubbud dunia, cinta kepada dunia dan takut mati. Subhanallah, kita ini galak hidup tapi takut mati. Makanya kira-kira kalau sakit dikit, wah kita luar biasa, minta doa sama Allah, rajin ibadah. Itu kalau sakit. Di saat kita sembuh, kita lupa sama Allah. Disitulah sifat kita al-wahan, kita termasuk cinta dunia, tapi kita lupa akhirat. Kita banyak ngumpulin harta, tapi lupa sedekah. Kita banyak ngumpuli harta benda, tapi lupa sanak saudara para minta bantuan, kita cuekin. Na'udzubillah. Inilah salah satu al-wahan, kata Rasul, cinta dunia. Dari pagi hingga malam jarang kita berpikir, nah hari ini apa yang kau sembah? Yang kita tanyakan pada anak kita, nah apa yang kau makan esok hari? Padahal mari kita lihat Nabiullah Ibrahim alaihissalam, tak kala dia memberikan nasihat pada anaknya, wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kau sembah setelah ayah dah enggak ada? Itulah pertanyaan Nabiullah Ibrahim pada anaknya. Beda dengan kita, Pak ya. Nah, masa ta'kuluna min ba'di, apa yang kau makan esok hari nak? Begawilah nak.
anak kita dah sholat kita diami, anak kita ya Allah itulah kita. Tapi masih ada kesempatan Pak, terus kita berdoa, terus kita berusaha, insya Allah Allah berikan kekuatan untuk kita. Maka tanamkan akidah, tanamkan iman, agar iman dan akidah pada anak-anak kita kuat, akan sulit digoyangkan oleh musuh Islam. Ingat kita ini punya musuh Pak, musuh kita orang-orang yang luar yang tidak senang dengan Islam. Mereka menghancurkan Islam, bukan menghancurkan masjid, bukan, malah dibangunnya masjid banyak besar-besar megah-megah. Biar apa? Biar sikap masjid yang lain saling kata, alhamdulillah masjid megah tapi nggak ada uangnya. Nah itulah masalah kita. Masjid megah, AC ada Pak, yang ternyaman saat ini masjid kurasa. Di rumah kita kan tidak AC lah, biar masjid biar adem, biar dingin badan orang, sholatnya juga khusyuk. Tapi juga lah yang azan yai, yang komat yai juga, yang makmumnya yai juga gitu kan. Benar nggak kira-kira? Nah itulah. Tapi tak di sini Pak, di sana Jakarta, di sini kati lah, di sini merami, kucing raminya. Kemarin kalau zuhur asar nih, kucing. Tapi di Jakarta Pak, sepi. Selamat datang Pak Lurah. Izin Pak Lurah, sejam lagi kira-kira. Jadi kata yang satu adalah pendidikan akidah dan akhlak. Mari Pak Bu, kita sama-sama perbaiki keluarga kita didik akhlaknya, kita didik imannya, kita didik akidahnya. Biar punya anak kita, cucu kita nanti punya akidah, punya iman yang mantap dan yang lurus. Dan insya Allah hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, pendidikan ibadah. Nah ini pendidikan ibadah ini gampang ya. Pendidikan ibadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'un sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'un asri sinin." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hei para orang tua, perintahkan pada anak-anakmu salat jika usia 7 tahun dan perintahkan ketika usia 10 tahun. Bila dia tidak mau maka wadribuhum 'alaiha, maka pukullah." Gebuk, kalau bahasa kita benar tak? Tidak sholat, gebuk, setuju tak kira-kira? Harus Pak, marahi Pak. Kalau kita punya anak tak sholat, diam-diam main mantang-mantang main, naudzubillah. Bukankah Allah sudah kasih kabar, wal yakhshal ladzina law taraku min dzurriyyatihim di'afa. Hei, kata Allah, wahai hamba-hamba Allah manusia, orang-orang beriman, hendaklah kalian khawatir dengan anak-anak kalian, hendaklah kalian khawatir dengan cucu-cucu kalian, yang ketika itu kalian meninggalkannya dalam keadaan lemah imannya, lemah akidahnya, lemah akhlaknya, lemah ibadahnya. Naudzubillah. Kita harus khawatir Pak. Jangan kita diam-diam baik. Anak dah sholat dulu kamar, talak di baik. Naudzubillah Pak. Mak mano kakek 10 tahun kita nak katik. Makanya kata Nabiullah Ibrahim, "Ma ta'buduna min ba'di," wahai anakku, apa yang kau sembah kakek kalau aku lah tinggal? Bapakmu hari ini rajin ke masjid, rajin rukuk sujud. Kalau bapak nak katik, kira-kira kau masih tak sujud sama Allah? Itulah pertanyaan kita Pak. Bukan maza ta'kuluna min ba'di, apa yang mau makan besok? Kata aku, tenang Pak, makan sudah dijamin Allah. Allah sudah jamin rezeki anak-anak kita. Ingat, bukan kita yang jamin, Allah. Tapi bersyukur kita sekarang dapat jaminan dari pemerintah, betul nggak? MBG, betul. Dijamin anak kita. Makan siang dulu gitu bekali lah. Sekarang bekali paling nambah lauk baik ya Pak ya. Baca telur aja. Sekarang lah lemak dan tunjuk Pak Prabowo makan. Syukur lah gitu. Susah gitu nak tunjuk tahu. Kita doa tu insya Allah makin lama makin bagus lauknya. Kalau besok rendang puji menterinya, ya kalau besok ewak batin ya lah ada. Buat batin yang leleh ya, insya Allah. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, jadi ibadah. Muru auladukum bis-shalah, perintahkan pada anak kita sholat Pak. Jangan kita diam baik Pak. Gebuk anak kita Pak. Waktunya orang Palembang ni luar biasa ngamal di sini. Dikit-dikit gebuk anak, dikit-dikit gebuk anak, betul lah. Cuman gebuknya lain. Gebuknya lain. Hah? Apa Pak? Pak Bu, kati rumus yo anak dah sekolah digebuk. Benar. Pak Bu, kati rumus yo anak dah baca matematika digebuk. Tak kati. Anak dah solat, wadribuhum 'alaiha, gebuk kata Allah, kata Rasul. Tuh, balik ke sini ku yakin habis gebuk anak kalau. Tak apa-apa
apa-apalah. Aku tanggung jawab. Rasul yang ngomong bukan aku. Iya. Pak ya, setuju ya? Anak ada sholat, gepuk. Tapi dari pinggang ke bawah, Pak. Jangan kepala, Pak. Jangan. Kalau anak kita gepuk kepala, ditabung, dipukul kepala, Pak. Kalau nggak jadi preman, jadi celeng. Ini anakku. Jangan sekali-kali ngepuk kepala, pipi, jangan. Makanya kita Sumatera ini luar biasa. Jangan main kepala, ya. Kalau main kepala dikit, kita singgungnya. Itulah hebatnya kita Sumatera. Kalau jauh, pegang kepala biasa baik. Kalau gitu pegang kepala, ngapa kau? Enggak. Luar biasa gitu. Didikan orang tua kita dulu luar biasa. Kepala itu tak mainan. Makanya kita orang tua jangan pulang ngepuk anak kita kepala. Kepuklah punggungnya, pantatnya. Makanya tebel ini. Biar kepuk nyembel ya, tebal tak apa-apa. Nak 5 hari, sholat sehari 5 kali, 5 kali gebuk, apa-apa. Memang Allah perintahkan wadribuhum 'alaiha, pukullah anakmu jika dia nggak sholat. Jangan diamkan, Pak. Itulah pendidikan ibadah dalam rumah tangga kita. Tapi bagaimanapun juga gebuk itu terakhir. Yang pertama adalah pakai tauladan. Bagaimana bapak, bagaimana ibu memberikan tauladan kepada anak-anak bapak ibu. Kalau bapak ibu sholat, anak pasti sholat. Kalau ayah ibunya sholat subuhnya kesiangan, anaknya kesiangan pula lah. Makanya ada cerita kami sholat kesiangan bapak ya kan. Allahu Akbar. Tapi belum sholat, belum takbir kan dia niat dulu. Usolli fardu subhi dengan rakaataini kesiangan lillahi ta'ala. Itu bapaknya. Giliran maknya usolli fardu subhi rakaataini, ya kan. Kemudian kesiangan jam 9 lillahi ta'ala. Datang anaknya, Pak, usolli fardu subhi rakaataini kesiangan plus zuhuran plus asaran plus maghriban plus isaan. Allahu Akbar, hancur, Pak, keluarga kita kalau itu. Makanya, Pak, kalau kesiangan sekali 2 kali wajar, capek kita belawi lah. Tapi niatkan paling tidak minimal sehari waktu minggu libur, ajak anak kita ke masjid. Ajak, jangan nggak diajak. Kenalkan ini masjid, tempat yang paling terbaik untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Karena itu sekali lagi saya ingatkan, ayo kita sama-sama kita ingatkan anak-anak kita untuk sholat berjamaah di rumah, di masjid, di langgar, di musola dan sebagainya. Dan yang ketiga, terakhir Pak ya, pas 12, pendidikan akhlak Bapak Ibu. Mari kita tanamkan akhlak yang baik. Mari kalau kita ketemu orang tua, anak kita ajari Pak Salim. Salim itu yang mana yang benar? Kening apa hidung apa pipi gitu ya? Apa bibir? Ajarkanlah yang benar. Cium pakai hidung, jangan pakai pipi, jangan pakai ini kepala jidat, jangan. Kenapa? Itu salah satu ajaran kita. Orang tua kita dulu mengajarkan pada kita saling sujud yang betul pada orang tua. Orang yang lebih tua dari kita, mamang kita, yai gitu, wong tua gitu, Pak, itu juga. Oleh karena insya Allah, kalau pendidikan akhlak sudah diajarkan dari rumah, maka insya Allah kalau dia ketemu mamangnya di luar, ketemu dengan dulur-dulurnya di jalanan, dia sujud, tidak tuh diem baik. Itulah pendidikan akhlak itu. Kemudian kata Rasulullah SAW dari sahabat Umar bin Abi Salamah, beliau pernah dididik oleh Rasulullah langsung. Kata Umar dalam hadisnya, ya gulami sambillah, wahai anak kecil, ucapkanlah bismillah. Ini ajaran Rasulullah kepada Umar bin Salamah. Wahai anak kecil, dulu Umar ini anak kecil, dididik langsung oleh Rasulullah. Wahai anak kecil, ya gulami sambillah, ucapkanlah bismillah tak kalah makan. Wakul yaminika, makanlah dengan tangan kanan. Wakul yaminika, makanlah yang dekat-dekat baik. Itu ajaran orang tua kita dulu dan ajaran Rasulullah. Nak makan kita baca bismillah, ajarin anak-anak kita. Nak makan pakai tangan kanan, nak makan lah yang para-para. Makanya dulu orang tua kita atau apa namanya, kalau sekarang kan Perancisan, dulu apa ngidang. Nah ngidang itu saya nggak langsung Pak ngajarin sama kita, Pak. Makannya duduk, pakai basuh tangan, pakai tangan, bismillah, riung sambil ngobrol. Sekarang Perancisan, tak apa-apa lah. Yang penting kita duduk di kursi sudah disediakan. Jangan sampai orang tua kita dulu ngajarin kita, jangan sampai makan kita berdiri, jangan sampai makan kita tangan kiri. Ingat,
Inna syaitana ya'kulu wa yasrabu bisimalihi, kata Rasulullah. Sesungguhnya syaitan makan minum tangan kiri berdiri. Nah kalau merokok Ustaz mana? Nah itulah kira-kira. Rokok juga tangan kanan Pak. Tangan kiri rokok Ustaz tidak masuk mulut tidak, tapi masuk lambung kamu, masuk paru-paru kamu. Tangan kanan lah, ya kira-kira itu. Maka insya Allah, maka itulah Pak orang tua kita dulu luar biasa. Sampai kan kita nyukur rambut tadi itu kan disedekahkan dengan apa? Dengan perak. Dari hadis Ali bin Abi Thalib, ya Fatimah wa tasaddaqi bi zinati sya'rihi fiddatan. Wahai Fatimah, cukurkan rambut Hasan, timbangkan dengan, sedekahkan dengan perak seberat rambutnya. Jadi nanti rambut dicukur, ditimbang berapa gram, seharga perak disedekahkan. Boleh nggak dengan emas? Boleh kalau ada duitnya, pelajar ada. Berapa emas sekarang Bu? 2 juta. Tadi ponakan kami itu tebel rambutnya 10 gram ada itu, 10 gram kali 2 juta. Nah, tapi itulah bijaksananya Rasulullah, pakai perak 200 kurang lebih ya, 200 berarti 10 gram berarti 200 ribu, gitu, berapa? 2 juta ya. Nah itu kurang lebih. Nah kemudian orang tua kita ngajari, kalau nak ngelatih untuk disedekahkan Ustaz bagaimana? Boleh nggak sedekahnya dengan seberapa wae? Boleh. Tuh orang tua kita ngajarin tuh bendera. Ini warisan kultur budaya orang tua kita. Bungkuslah telur abang, biasa telur abang benar Pak? Ya kan biasa, tapi tidak apa-apa, tidak pakai, tidak kasih masalah. Ada duit 5.000, 2.000, ini ajaran orang tua kita dulu. Nggak punya uang seberat perak, sedekahkan dengan apa adanya tadi, 2.000, 5.000, boleh. Itu warisan orang tua kita dulu, subhanallah. Makanya di Jakarta aku suatu hari ceramah di Akikah juga. Ustaz boleh nggak 100.000? Boleh aja 100.000. Cuman sikap pesan aku juga. Kasihan yang meraba, tak konsentrasi gitu Pak. Mau dapat tak 100.000? Dapat tak? Nah, tidak konsentrasi kalau 5.000 aja biasa berak gitu. Jadi nak 100.000 laju boleh, 50.000 boleh juga, tapi seala kadarnya, semampu gitu. Itulah orang tua kita. Orang tua kita mengajarkan kita, subhanallah. Tidak main-main. Nyai kita dulu Pak ngajari kita, dan insya Allah apa yang diajarkan nyai kita ajarkan pada anak-anak kita. Insya Allah apa yang sudah diajarkan ini, insya Allah pendidikan akidah. Mari kita mantapkan akidah anak-anak kita, mari mantapkan iman anak-anak kita. Kemudian pendidikan yang kedua, mari kita ajarkan sholat, ibadah yang terpenting kata Rasulullah dalam kehidupan dunia ini adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sa'iru amalihi, fa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Ingat kata Rasulullah, amal yang paling pertama dihisab nanti pada setiap kita hamba ini adalah sholat. Kalau sholat kita bagus, bagus seluruhnya. Sedekah bagus, umrah bagus, ngaji bagus, haji bagus, apalagi Pak? Bagus kalau sholatnya bagus. Sebaliknya, fa'in fasadat, kalau rusak sholatnya nggak benar, rukunnya nggak dilaksanakan, sunnahnya nggak diperhatikan, fasada sa'ilu amalihi, maka rusak amal-amal yang lainnya. Subhanallah, sedekah sebanyak apapun nggak bernilai di mata Allah kalau sholatnya kita tidak benarkan. Maka kata Rasul, fasolli sholatan mawaddi, sholatlah kamu seakan-akan kamu mati esok hari. Subhanallah, ada nggak kira-kira yang sholatnya itu? Allahu Akbar, ingat mati Pak, khusyuk sholatnya insya Allah. Tapi kalau kita sholatnya ingat gawean, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 5 menit selesai. Makanya kalau sholat kita ingat mati. Lagi begawe ya begawe. Tapi kalau sholat ingatlah mati. Rasul yang ajarkan, fasolli sholatan mawaddi, sholatlah kalian seakan-akan kalian berpisah dengan sholat hari ini dan tidak pernah akan bertemu dengan sholat esok harinya. Subhanallah, Rasul ajarkan Pak. Makanya Rasul itu orang yang paling dicintai Allah, hamba Allah yang paling Allah cintai, Nabi, Rasul, tapi paling rajin sholatnya. Sampai-sampai kaki beliau bengkak. Kata Aisyah, ya Rasul, kamu kan Nabi yang sudah dijamin surga, ngapain lagi nak sholat juga segitu kan? Bukankah kata Rasul, aku ini adalah hamba yang harus banyak bersyukur. Makanya kita alhamdulillah Pak Bu, punya badan sehat, rajin-rajinlah kita ibadah.
insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan keberkahan hidup kita, dunia akhirat kita bahagia, amin ya rabbal alamin. Demikian barangkali apa yang kami sampaikan. Kalau banyak-banyak juga tak lemak, ya lemaklah dikit tapi masuk galau, dipadu panjang tapi masuknya dikit, benar kira-kira. Nah itu kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang nak undang aku, ayo jadi gitu ya, hubungi wae Zaimah. Demikian barangkali apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya itulah khilaf dan kekurangan dari ilmu yang kami miliki. Kami akhiri billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.